Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Linggi dari kelas Psikologi B dengan NIM 45200910053. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pengukuran dalam lingkungan klinis dan konseling. Sebelum masuk ke dalam materi inti, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu psikologi klinis atau definisi dari psikologi klinis. Psikologi klinis ini adalah psikologi terapan yang berbeda dengan psikiatri. Psikologi klinis ini adalah ilmu yang menerapkan dan mengaplikasikan psikologi abnormal. Ya, dia menerapkan psikologi abnormal itu sebagai ilmu dasar. Di mana psikologi abnormal ini merupakan studi lanjutan dari psikologi kepribadian. Psikologi klinis ini punya beberapa cabang ilmu. Antara lain yaitu psikologi klinis dewasa, psikologi klinis anak, dan psikologi klinis sosial. Adapun juga yang dibilang psikologi lanjut usia. Ketika kita sudah mendengar apa itu definisi dari psikologi klinis, melihat dari definisi psikologi klinis, dapat dikatakan bahwa psikologi klinis ini mampu bekerja untuk memahami mengapa orang punya distress psikologis. Psikologi klinis ini mampu bekerja untuk mencegah gangguan atau distress psikologis. Psikologi klinis ini juga dapat mengurangi gangguan atau distress. Yang ketiga yaitu mampu mensejahterakan psikologis. Yang terakhir yaitu dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan dari psikologis. Ketika psikolog klinis praktek, pada kenyataannya mereka itu terkadang diminta untuk membantu teman atau sesamanya psikolog untuk menjadi konselor atau untuk menjadi psikolog bagi teman-teman sejawatnya. Maka dari itu selain profesional psikologi klinis harus mempunyai keterampilan interpersonal. Ya, harus mempunyai keterampilan. Psikologi klinis ini berhak menerima klien sesuai dengan keahlian masing-masing dari psikolog. Saat psikolog ini mendapatkan klien di luar kemampuannya, seorang psikolog ini harus melakukan rujukan ke teman-teman sekerabatnya atau teman-teman sejawatnya yang betul-betul mempunyai keahlian di bidang yang sesuai yang klien butuhkan. Dengan kata lain, psikologi klinis ini mampu diartikan sebagai bidang dalam ilmu psikologi yang meliputi riset-riset pelayanan dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan prosedur aplikasi. Untuk memahami atau menduga atau mengurangi kesalahan ataupun juga ketidaknyamanan dan ketidakmampuan dari klien, kita harus menggunakan atau menerapkan asesmen klinis. Sebelum
sebelum terlalu dalam, saya akan menjelaskan juga apa sih itu asesmen klinis. Asesmen klinis ini merupakan sebuah proses yang digunakan psikologi klinis untuk mengamati atau mengevaluasi masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial dari psikologi klien, baik menyangkut keterbatasan uh, maupun kapabilitasnya. Asesmen ini juga mampu memberikan kontribusi terhadap riset klinis. Uh, saya juga akan menyebutkan macam-macam asesmen dalam psikologi klinis. Ada beberapa ya. Yang pertama ada asesmen pemungsian intelektual. Yang dimaksud yaitu adalah sebuah asesmen yang dianggap paling spektakuler atau yang paling wow gitu. Nah, yang paling wow di masa lalu. Namun dianggap sebagai pembangkit kapasitas global individu untuk bertindak atau bertujuan serta berpikir rasional, dan mungkin juga bisa berhubungan efektif dengan lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu asesmen kepribadian. Yang dimaksud dengan asesmen kepribadian ini adalah sebuah asesmen yang mengupayakan untuk menemukan pola perilaku atau pola pikiran yang sesuai dengan diri seseorang secara khusus dalam lingkungannya. Nah, salah satu sifat yang paling khas dalam laporan kepribadian dari psikologi klinis itu bahwa satu-satunya yang dianggap memadai adalah laporan yang bersifat dinamis, yang dapat menggambarkan interaksi komponen dalam kepribadian sehingga dapat melahirkan suatu pola pikir yang tentunya akan bersifat khas atau bersifat khusus. Nah, yang ketiga yaitu ada asesmen perilaku. Asesmen perilaku ini yaitu sebuah asesmen yang berpusat pada pengidentifikasian perilaku dari seseorang atau klien yang secara spesifik ini dalam sistem lingkungannya mungkin memerlukan perubahan. Nah, asesmen perilaku ini merupakan pendekatan situasi spesifik di mana variasi spesifik dalam keadaan lingkungan kita harus terlebih dahulu teliti dalam pemeriksaan. Nah, untuk apa? Untuk menentukan peranan mereka dalam pemungsian dari seorang klien atau dari seseorang dalam suatu asesmen klinis. Nah, selanjutnya ada yang macam-macam dari asesmen objektif. Asesmen objektif ini merupakan bagian dari asesmen kepribadian. Nah, di mana kedua asesmen ini sangatlah memiliki keterkaitan. Namun adapun asesmen objektif ini adalah sebuah asesmen yang melakukan usaha secara ilmiah dan berusaha untuk menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat dari individu dalam suatu kelompok sebagai alat untuk memprediksi perilaku-perilaku dari perilaku individu dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada asesmen pengumpulan data. Asesmen pengumpulan data ini setelah kita melakukan asesmen perencanaan, kemudian asesmen yang dilakukan berikutnya itu adalah asesmen pengumpulan data. Nah, melalui
melalui metode wawancara, observasi, dan tes. Adapun wawancara itu sendiri bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Yang penting dianggap fleksibel. Kemudian untuk melakukan observasi dilakukan dengan cara melihat langsung apa yang dilakukan oleh seseorang atau apa yang dilakukan oleh si subjek itu, yang merupakan sasaran dari dilakukannya asesmen ini. Sedangkan untuk tes ini bisa dilakukan dengan mudah dan ekonomis, serta dapat dilakukan secara standar. Nah, yang terakhir itu adalah asesmen pengolahan data. Asesmen pengolahan data ini kita dapat lakukan apabila data yang dicari telah terkumpul semua. Nah, pemeriksaan dapat kita memberi dengan menginterpretasikan sesuai dengan tujuan atau mengklasifikasi serta mendeskripsi apa yang menjadi tujuan kita. Nah, yang paling utama itu adalah orientasi teoretiknya. Yang terakhir itu adalah asesmen pembuatan atau pembentukan hipotesis. Setelah kita melakukan pengolahan data, langkah terakhir itu adalah dilakukan untuk melengkapi penelitian dalam suatu objek klinis. Pembentukan hipotesis apabila data mentah dari hasil observasi, wawancara, serta tes diubah menjadi sebuah kesimpulan. Namun harus kita dapat bedakan sesuai dengan tingkat abstraknya. Nah, begitupun dengan orientasi teoretiknya, harus berkaitan dengan tujuan diadakannya asesmen ini. Nah, yang terakhir sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menyebutkan tujuan dilakukan asesmen dalam psikologi klinis. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan data yang berupa informasi yang jauh lebih relevansi untuk pengambilan suatu keputusan, sehingga secara umum perilaku dari seseorang atau klien yang sedang misalnya saya lakukan asesmen akan terlihat jelas dengan klarifikasi dari pelakunya. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dalam video materi pengukuran dalam lingkungan klinis dan konseling ini dapat saya mengerti dan pahami dengan baik, dan semoga juga Bapak dapat mengerti dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ini saya terlalu terbata-bata. Sekian dan terima kasih.